Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian yang berkenan menyempatkan waktunya untuk menguji jurnal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia Zahra Ibrahim dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari jurnal penelitian saya yang berjudul Identifikasi Formalin dan Boraks pada Tahu, Mie Kuning, dan Terasi menggunakan metode test kit. Yang pertama itu latar belakang. Pangan merupakan sumber energi dan nutrisi krusial bagi kehidupan manusia, sehingga pemenuhan sistem keamanan pangan harus dijamin dari proses produksi sampai konsumsi. Pangan yang kaya akan gizi dan air sangat rentan terhadap kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan homir. Untuk memperbaiki penampilan, tekstur, rasa, dan memperpanjang masa simpan, produsen seringkali menambahkan BTP atau bahan tambahan pangan ke dalam produk makanan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, saya mencantumkan bagaimanakah kandungan formalin dan boraks secara kualitatif pada sampel tahu, mie kuning, dan terasi yang beredar di wilayah Kota Mataram menggunakan pengujian metode test kit. Lalu yang terakhir, ada bagaimanakah karakteristik organoleptik atau warna, aroma, dan bentuk fisik dari sampel tahu, mie kuning, dan terasi yang diuji untuk membedakan sampel yang positif atau negatif yang mengandung bahan kimia penyebab penyakit. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu menganalisis kandungan formalin untuk mengetahui dan mengidentifikasi ada atau tidak adanya kandungan formalin secara kualitatif pada sampel tahu, mie kuning, dan terasi yang dijual di Kota Mataram menggunakan test kit. Yang kedua ada menganalisis kandungan boraks untuk mengetahui dan mengidentifikasi ada tidaknya kandungan boraks secara kualitatif pada sampel tahu, mie kuning, dan terasi yang dijual di Kota Mataram menggunakan test kit. Dan yang ketiga, menilai karakteristik organoleptik untuk menganalisis ciri fisik dan karakteristik organoleptik sampel meliputi aroma, warna, dan tekstur guna mendukung hasil pengujian kualitatif di lapangan. Nah, buat landasan teorinya, pangan merupakan sumber organik, termasuk air yang diolah maupun tidak, untuk konsumsi manusia. Keamanan pangan wajib dijamin di seluruh rangkaian produksi, guna melindungi kesehatan konsumen. Berdasarkan Permenkes RI nomor 033 tahun 2012, formalin dan boraks secara hukum dilarang keras digunakan sebagai pengawet atau bahan tambahan dalam makanan karena bahaya toksisitasnya. Zat yang sengaja ditambahkan ke makanan untuk memperbaiki warna, tekstur, rasa, dan memperpanjang masa simpan. Untuk metode penelitiannya, lokasi dan tekniknya, penelitian dilakukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan menggunakan teknik random sampling pada pedagang tradisional atau model yang berbeda. Distribusi sampelnya, di sini saya menggunakan total sampelnya ada 35 sampel. Yang pertama ada 15 sampel tahu dari pedagang yang berbeda. Yang kedua ada 10 sampel terasi dari pedagang yang berbeda. Dan 10 sampel mie kuning dari pedagang yang berbeda. Selanjutnya, prosedur uji kualitatif formalin. Yang pertama, cara-caranya itu yang pertama preparasi sampel. Sampel pangan dicincang atau dihaluskan menggunakan blender, lalu ambil 1 sendok makan sampel. Kedua, ekstraksi larutan, tambahkan 20 ml air panas ke dalam wadah sampel, lalu diaduk dan diamkan hingga suhu kembali dingin. Yang ketiga, penambahan reagen. Ambil 5 ml cairan supernatant atau filtratnya dan masukkan ke tabung reaksi. Lalu, cairan tersebut tambahkan masing-masing 4 tetes reagen A dan reagen B. Yang keempat, indikator positif. Amati perubahan warnanya. Jika terbentuk warna ungu melembayung, berarti sampel tersebut positif formalin. Nah, yang kedua itu ada prosedur uji kualitatif boraks.
Yang pertama, pelumatan sampel. Caranya, lumatkan bahan pangan sampai halus dalam blender atau mortir menggunakan sedikit air, lalu ambil 1 sendok makan sampel. 2. Reaksi ekstraksi cairan. Tambahkan 10 tetes reagen cair khusus boraks dan 1 sendok makan air mendidih ke dalam sampel, lalu aduk selama 1 menit. Yang ketiga, uji dengan kertas lakmus atau strip. Caranya, celupkan kertas lakmus ke dalam larutan filtret sampel tersebut. Yang keempat, indikator positif. Amati perubahan warnanya pada kertas. Jika warnanya dari kuning menjadi warna merah bata, menandakan positif boraks. Nah, untuk hasil penelitiannya, 80% sampel positif formalin. Dari 35 sampel pangan curah yang dikumpulkan dari berbagai pedagang di Pasar Tradisional Kota Mataram, mayoritas terbukti positif mengandung berbahaya formalin. Di sini ada hasil identifikasi formalin dan boraksnya pada sampel pangan. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, mengapa formalin itu mendominasi? Karena dari hasil penelitian sebelumnya, 80% sampel itu positif formalin, tapi 0% positif boraks. Nah, untuk penjelasannya itu, formalin bekerja ganda secara efisien sebagai pengawet sekaligus pengeras tekstur melalui reaksi ikatan silang atau crosslink dengan gugus amino, protein, kedelai atau tahu, dan gluten atau mie. Hal ini membuat penambahan boraks tidak lagi diperlukan oleh produsen. Yang kedua, korelasi karakteristik fisik dan keamanan kemasan. Ciri fisik berformalin itu teksturnya kenyal, tidak mudah hancur, warnanya lebih mencolok, dan kehilangan aroma alami dari bahan pangan. Kerawanan produk curah. Mayoritas sampel positif berasal dari produk curah tanpa merek di pasar tradisional. 93% tahu curah dan 90% terasi curah. Satu-satunya sampel terasi negatif berasal dari kemasan supermarket modern, membuktikan pentingnya standarisasi kemasan dalam rantai pasok. Yang ketiga, solusi transisi ke bahan pengawet alami non-toksik. Yang pertama, tahu. Ekstrak serai 20%, tahan sampai 4 hari, atau ekstrak bawang putih atau Allium sativum itu menjadi penghambat bakteri E. coli sehingga tahunya itu lebih lama untuk bertahan hidup. Untuk mie kuning, itu ada enzim lisin dan lisozim atau ekstrak daun ganda rusak. Dan yang terakhir ada terasi, yaitu mengoptimalisasi kultur starter fermentasi alami atau Lactobacillus moorinius. Nah, untuk kesimpulannya, hasil uji kualitatif atau rasio kontaminasi tinggi sebanyak 28 dari 35% atau 80% pangan curah di Kota Mataram positif mengandung formalin. Detail kontaminasinya, tahu putih 93%, terasi curah 90%, dan mie kuning 50%. Sebaliknya, seluruh sampel 100% dinyatakan negatif terhadap kandungan boraks atau 0%. Validasi indikator organoleptik atau fisik. Identifikasi visual dan fisik terbukti selaras dengan uji laboratorium. Bahan pangan berformalin memiliki karakteristik berupa tekstur yang kenyal atau keras yang tidak wajar, warna yang terlalu mencolok, serta kehilangan aroma bahan pangan yang alami. Yang ketiga, rantai pasok dan keamanan kemasan. Ditemukan korelasi nyata antara tingkat kontaminasi dengan standarisasi kemasan. Produk pangan curah di pasar tradisional sangat rentan disalahgunakan dengan formalin, sehingga produk bermerek yang dikemas dengan standar supermarket terbukti aman. Lalu, selanjutnya yang keempat, rekomendasi atau solusi dan substansi pengawetan. Untuk regulasinya itu mendesak adanya pengawasan berkala dan sidak pasar oleh BPOM serta Dinas Kesehatan Kota Mataram. Yang kedua, substitusi alami mendorong produsen beralih ke bahan organik aktif non-toksik seperti ekstrak serai 20%, alisian bawang putih, kombinasi enzim lisin dan lisozim, atau bakteri starter alami yaitu bakteri Lactobacillus moorinius. Sekian presentasi jurnal penelitian saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.